Pemirsa, jumlah kasus penderita tuberkulosis atau TBC di Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia. Posisi Indonesia berada setelah India dan Cina. Dikutip dari rilis Kementerian Kesehatan, jumlah kasus TBC mencapai 824.000 dan kematian 93.000 per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Untuk menemukan dan mengobati kasus tersebut, dikatakan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2PM Kemenkes RI, Dr. DRH Didik Budianto MKes, pihaknya akan melakukan screening besar-besaran. Ia mengatakan dari estimasi 824.000 pasien TBC di Indonesia, baru 84% yang ditemukan dan diobati, sehingga terdapat sebanyak 500 ribuan orang yang belum diobati dan berisiko menjadi sumber penularan. Untuk itu, upaya penemuan kasus sedini mungkin, pengobatan secara tuntas sampai sembuh merupakan salah satu upaya yang terpenting dalam memutuskan penularan TBC di masyarakat. Didik melanjutkan pihaknya akan men-screening TBC terhadap 500.000 kasus yang belum ditemukan. Screening dilakukan dengan peralatan X-ray Artificial Intelligence untuk memberikan hasil diagnosis TBC yang lebih cepat dan lebih efisien. Saat ini tengah diupayakan melakukan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan. Direncanakan screening besar-besaran itu akan dilakukan tahun ini. Dengan ditemukannya 500.000 kasus ini nantinya akan mempercepat upaya eliminasi TBC di tahun 2030. Sebanyak 91% kasus TBC di Indonesia adalah TBC paru yang berpotensi menularkan kepada orang yang sehat di sekitarnya. Saat ini penemuan kasus dan pengobatan TBC yang tinggi telah dilakukan di beberapa daerah, di antaranya Banten, Gorontalo, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. Sementara daerah dengan kasus TBC paling banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ditambahkannya TBC biasanya ada di daerah yang padat, daerah kumuh, dan daerah yang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehatnya kurang, di mana potensi penularan TBC-nya tinggi. Perlu diketahui gejala-gejala awal muncul TBC pada seseorang dapat berupa batuk karena menyerang saluran pernapasan dan juga organ pernapasan. Batuk berdahak terus-menerus selama 2-3 minggu atau lebih, kemudian sesak nafas, nyeri pada dada, badan lemas dan rasa kurang enak badan, nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan biasanya yang muncul adalah berkeringat pada waktu malam hari meskipun tidak melakukan kegiatan apapun. Bali Post melaporkan.